あ、見た変なもん。私が話してた命綱。Hutan Aokigahara, salah satu tempat yang sangat terkenal di Jepang dengan nama hutan bunuh diri yang terletak di kaki Gunung Fuji. Di pintu masuk hutan Aokigahara, para wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut akan menemukan papan besar yang berisi nasihat-nasihat dan kalimat persuasif untuk membatalkan niat bunuh diri bagi mereka yang berniat bunuh diri. Menurut data WHO, Jepang adalah salah satu di antara 10 negara di mana warganya gemar memilih bunuh diri. Tradisi ini bahkan sudah ada sejak era Kesshogunan. Di awal kisah, kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang sedang berjalan menuju hutan Aokigahara. Seorang kakek yang melintas di jalan tersebut berkata pada seorang gadis di sampingnya, bahwa hampir setiap hari ia melihat orang yang menuju ke tempat tersebut untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan mereka sempat saling menyapa dan berbicara secara normal, serta mengucapkan selamat tinggal satu sama lain sebelum akhirnya bunuh diri. Sang kakek tiba-tiba berhenti mendadak. Nampak 2 orang anak kecil dalam keadaan lusuh. Melihat seorang pria turun dari mobil, kedua anak itu berniat kabur, namun sang kakek langsung menangkapnya sambil berkata, "Jangan masuk ke hutan." Beberapa tahun kemudian, seorang gadis bernama Akina, pemilik channel Akina TV, sedang melakukan siaran langsung dengan tema horor di hutan Aokigahara. Mengetahui posisi Akina, para netizen selalu menyebut kata desa Jukai. Namun, Akina tak mengetahui soal desa tersebut. Segala perlengkapan telah ia siapkan agar tidak tersesat nantinya, seperti GPS, kompas, dan tali pengaman berupa pita berwarna orange. Tanpa sengaja, ia melihat seorang pria dari kejauhan. Atas permintaan penonton, Akina pun segera mengejar pria tersebut untuk menghentikan niat bundirnya. Saat jarak Akina dan pria itu semakin dekat, tiba-tiba pria tersebut menghilang begitu saja. Akina pun mulai merasa ketakutan, seperti ada yang sedang mengawasinya. GPS dan kompas menunjukkan arah yang tak teratur, yang menandakan GPS-nya tidak berfungsi. Para penonton meminta Akina untuk segera meninggalkan tempat tersebut dan keluar dari hutan. Tanpa berpikir panjang lagi, Akina berlari sambil mengikuti arah pita orange. Namun tiba-tiba, pria yang dilihatnya telah mati tergantung di sebuah pohon menggunakan tali pengaman miliknya. Mayat dari pria tersebut menimpa Akina yang membuatnya pingsan seketika. Dari kamera Akina yang masih terus merekam, tertangkap satu pergerakan dari sebuah pohon. Sejak saat itu, Akina dinyatakan hilang. Meskipun banyak relawan dan tim penyelamat yang turun ke lokasi untuk mencarinya, namun mereka tak berhasil menemukan Akina. Scene berpindah ke seorang gadis bernama Hibiki yang turut mengikuti acara live Akina waktu itu. Ia didatangi arwah ibunya yang memintanya untuk tidak menonton acara-acara seperti itu. Sedikit informasi tentang Hibiki, ia memiliki indera keenam di mana dirinya bisa melihat makhluk tak kasat mata. Tak ada informasi tentang ayahnya, sedangkan sang ibu meninggal bunuh diri sejak 13 tahun yang lalu. Dan Hibiki tinggal bersama kakak perempuannya bernama Mei dan juga neneknya. Oke, lanjut. Keesokan harinya, Mei mengajak Hibiki membantu sahabatnya Miyu dan Teru yang baru saja menikah dan ingin pindah rumah baru. Ketika yang lain sedang sibuk mengangkat barang, Hibiki malah asik bermain dengan seekor ulat. Saat itu, ulatnya terjatuh. Raut wajah Hibiki berubah ketika melihat ke bawah. Ia pun segera turun mendekati tempat tersebut. Melihat tatapan aneh Hibiki, Teru pun mengikutinya dan memeriksa tempat itu. Tanpa sengaja, ia malah menemukan sebuah ruangan kecil dan gelap di bawah rumah barunya. Ia pun segera masuk dan keluar dengan membawa sebuah bungkusan berwarna merah. Penasaran dengan isinya, ia meminta istrinya Miyu membukanya, yang ternyata itu adalah sebuah kotak aneh. Saat Miyu akan menyentuhnya, Hibiki langsung berteriak menghentikannya. Pacar Mei bernama Shinjiro mendapat informasi dari internet bahwa itu adalah kotak terkutuk. Tertulis dalam artikel untuk tidak membuka dan menyentuh kotak tersebut. Miyu langsung ketakutan karena telah membuka bungkusan itu.
Shinjiro berinisiatif membawanya ke kuil dan meminta penjelasan tentang kebenaran kotak tersebut. Tak lama kemudian, seorang pria dari agen properti bernama Oyake datang. Mereka pun menceritakan tentang penemuan kotak itu. Merasa itu ditinggalkan oleh pemilik rumah sebelumnya, ia pun membawanya dan berkata akan mengurusnya. Hibiki yang bisa merasakan sosok mistis dalam kotak itu terus mengikuti Oyake dengan perasaan cemas. Dan tiba-tiba, Oyake pun tewas di tempat. Singkat cerita, dua orang polisi mendatangi rumah Hibiki. Mereka ingin mencari informasi tentang menghilangnya Akina di hutan Aokigahara. Namun, tanpa kedua polisi itu sadari, nampak sosok Akina tepat di belakang mereka. Apa mungkin Akina juga udah tewas di hutan itu? Kita lihat aja nanti ya. Arwah sang ibu selalu menemani keseharian Hibiki. Ia tak memberitahukan hal itu pada kakak dan neneknya. Malam pun tiba. Hibiki bergabung dengan komunitas uji nyali. Dalam obrolan itu, mereka membahas foto salah satu korban yang mati di desa Jukai. Desa yang dibangun oleh orang-orang yang ingin melakukan bundir, tapi tak bisa mati. Mereka beranggapan mungkin saja tempat yang didatangi Akina bukanlah hutan Aokigahara, melainkan desa Jukai. Mereka pun sepakat untuk melakukan penelusuran di desa Jukai. Namun tiba-tiba terdengar suara bayi yang cukup jelas. Tak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai bayi. Mereka berpikir suara itu berasal dari tempat Hibiki yang saat itu menggunakan nama Jin. Suara bayi semakin keras dan seketika itu juga foto profil dari teman-teman online Hibiki berubah menjadi foto wanita yang mereka bahas. Setelah itu foto-foto korban lain pun bermunculan. Hibiki yang panik langsung mencabut kabel monitor. Tiba-tiba tangan bayi memegang punggung Hibiki diiringi suara bayi. Saat berbalik, Hibiki tak menemukan apapun. Ia pun bergegas menemui kakaknya dan menyebut nama Miu. Dan benar saja, di rumah sakit, Miu sedang dirawat setelah mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia keguguran. Singkat cerita, setelah Miu keluar dari rumah sakit, mereka membawa kotak terkutuk itu ke kuil dan menceritakan rentetan kejadian yang mereka alami pada sang pendeta yang tak lain adalah ayah dari Shinjiro. Pendeta pun mengatakan kalau itu hanya imajinasi mereka saja dan terlalu melebih-lebihkan. Menurutnya, kejadian yang mereka alami sejak menemukan kotak tersebut hanya bertepatan saja. Ia berjanji akan membuktikan bahwa kotak itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Namun tetap saja pendeta akan membersihkan diri mereka dari kotak tersebut dengan syarat mereka harus menginap semalam di kuil. Malam itu Hibiki sedang berkeliling kuil. Tanpa sengaja ia masuk ke ruangan pendeta yang sedang mengusir roh jahat di kota kutukan. Tiba-tiba sesuatu terjadi pada kitab yang dipegang pendeta dan membuat kalungnya putus. Hibiki yang ketakutan segera meninggalkan ruangan itu. Namun sepanjang jalan ia melihat begitu banyak arwah yang datang berkumpul di kuil tersebut hingga di luar kuil. Dan tiba-tiba kedatangan Mei membuat semua arwah menghilang. Keesokan harinya, Hibiki dan komunitas pencinta horor yang berjumlah 5 orang mendatangi desa Jukai. Mereka berniat mencari tahu kebenaran tentang berita yang beredar di masyarakat dan juga mencari keberadaan Akina. Konon saat Gunung Fuji meletus, lahar membanjiri desa Jukai yang memakan ribuan korban jiwa. Mereka yang menjadi korban terkubur hidup-hidup di hutan itu. Hibiki tanpa sadar mematahkan dahan pohon yang sudah mengering. Anehnya, pohon tersebut bergerak. Ketika Hibiki mencoba membantu salah satu temannya yang terjatuh, tiba-tiba akar pohon itu menarik tangan. Hibiki yang panik langsung berlari keluar hutan. Semua orang kaget melihat tingkah aneh Hibiki yang ketakutan. Mungkin saja yang terjadi pada Hibiki hanya halusinasinya saja, karena teman-temannya tak melihat kejadian yang dialaminya. Malam pun tiba. Hibiki dikejutkan dengan keberadaan kotak terkutuk yang ada di hadapannya. Nampak seekor kelabang mati setelah masuk ke lubang kotak. Tiba-tiba penutup kotak terbuka. Terlihat begitu banyak potongan jari yang masih bergerak, dan ternyata itu hanya mimpi. Pada malam itu juga terjadi kebakaran di kuil yang menyebabkan ayah Shinjiro meninggal dunia dan Shinjiro mengalami luka bakar. Keesokan harinya, Mei dan kawan-kawan datang menjenguknya di rumah sakit.
Tak lama kemudian, 2 orang polisi datang untuk menyelidiki kebakaran yang terjadi di kuil. Polisi memperlihatkan korek api yang mereka temukan di TKP. Mereka juga memperlihatkan rekaman CCTV kuil, di mana sebelum terjadi kebakaran, terlihat Hibiki sedang membakar kotak kutukan. Spontan semua orang menatapnya. Hibiki yang tak tahu apa-apa hanya terdiam seperti orang linglung. Sejak saat itu, sahabat Mei, Teru dan Miyu, juga keluarga Shinjiro tak mau lagi berhubungan dengan keluarga Mei. Mei dan keluarganya bahkan selalu mendapat teror dari warga setempat akibat perbuatan Hibiki yang menjadi penyebab terbakarnya kuil. Mei dan neneknya terpaksa memeriksakan kejiwaan Hibiki. Dari hasil pemeriksaan, dokter psikiater berkata bahwa Hibiki mengalami gangguan mental. Ia menderita skizofrenia. Skizofrenia sendiri adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita dapat mengalami halusinasi, delusi, kekacauan pikiran, dan perubahan perilaku. Sang nenek lantas berkata bahwa Hibiki adalah anak yang berbeda. Ia bisa melihat hal-hal aneh sejak kecil. Sang dokter langsung menanyakan keberadaan ibu Hibiki, karena Hibiki meminta sang dokter untuk menelpon ibunya. Mei dan nenek terkejut. Mereka berkata bahwa ibu mereka telah meninggal 13 tahun yang lalu. Karena dianggap mengalami gangguan jiwa, maka Hibiki terbebas dari hukuman atas tuduhan pembakaran kuil. Namun ia akan ditempatkan di bawah pengawasan medis. Sesampainya di rumah, sang nenek menceritakan rahasia Kotone, ibu mereka, di mana Kotone sama seperti Hibiki, memiliki kelebihan melihat makhluk gaib. Sang nenek menyesal karena selama ini dia tak mempercayai kata-kata putrinya. Ia merasa bersalah atas apa yang terjadi pada putri dan cucunya, Hibiki. Keesokan harinya, Mei mengunjungi adiknya di rumah sakit. Hibiki meminta maaf atas semua yang menimpa keluarga karena perbuatannya. Ia lantas berkata, ibu menceritakan satu kejadian yang menimpa seorang wanita yang takut anaknya dikutuk. Ia mengorbankan dirinya dengan mengembalikan kotak tersebut ke desa Jukai. Meskipun tak selamat, namun ia berhasil menyelamatkan anak-anaknya. Mei hanya bisa menangis melihat kondisi adiknya yang menganggap ibu mereka masih hidup. Keesokan paginya, Mei syok mendapati neneknya meninggal dalam keadaan duduk berdoa dengan satu jari terpotong. Sepulang dari penguburan, Mei yang masih berduka menangis hingga tertidur. Ia bermimpi tentang masa kecilnya bersama ibu dan adiknya. Disinilah terungkap bahwa yang pertama kali menemukan kotak itu adalah Mei. Dan Hibiki sangat ketakutan melihatnya. Saat Mei akan menyentuhnya, sang ibu langsung mendorongnya dan berteriak. Dengan penuh rasa takut, sang ibu langsung mengamankan kotak itu. Shin berpindah ke Miyu. Ia berhalusinasi tentang anaknya yang meninggal dalam kandungan. Saat tersadar, ia terkejut yang digendongnya bukanlah bayi, melainkan kotak. Tak lama kemudian terdengar suara tangisan bayi dari kolong rumah. Tanpa rasa takut sedikit pun, Yumi langsung masuk ke ruangan itu. Kembali ke Mei yang baru saja terbangun. Tiba-tiba sebuah tangan menyentuh pundaknya sambil memanggil namanya, yang ternyata itu adalah suara Yumi. Mei segera menuju rumah Yumi, dan benar saja, Teru dan Shinjiro sedang mencari keberadaan Yumi. Dari aplikasi pencarian, mereka berhasil mendeteksi keberadaan Yumi yang sedang berada di desa Jukai. Mereka pun segera menuju desa Jukai. Sesampainya di sana, mereka malah bertemu kakek dan wanita yang kita lihat di awal scene tadi. Kakek tersebut menemukan ponsel Miyu di dalam hutan. Teru dan Shinjiro tak berhasil menemukan Miyu. Ayah Shinjiro pernah menceritakan kejadian tragis yang menimpa warga setempat. Banyak warga desa yang dikorbankan untuk menyenangkan dewa hutan dengan alasan mengembalikan mereka ke Tuhan. Sang kakek lantas berkata, itu hanya alasan mereka saja. Yang sebenarnya adalah mereka sengaja membuang orang-orang yang tidak mereka sukai untuk mengurangi populasi pada zaman itu. Namun hal itu tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Hanya saja mereka yang ingin mati datang sendirinya untuk mengakhiri hidupnya. Dalam perjalanan pulang, Shinjiro akhirnya menyadari bahwa Hibiki sengaja membakar kotak itu untuk menyelamatkan mereka semua. Hal itu didukung dengan pernyataan ayahnya sebelum meninggal. Sang ayah meminta maaf kepadanya karena tak bisa menyingkirkan kutukan tersebut. Sekembalinya dari Jukai, Mei menemui adiknya keesokan paginya. Ia menanyakan alasan Hibiki membakar kotak itu, namun Hibiki tak mau menjawabnya.
Ia hanya berkata kotak itu masih berada di suatu tempat, tapi ia tak tahu di mana tepatnya. Tiba-tiba Hibiki berteriak, "Kita semua akan mati. Mereka akan membawaku." Perawat dan dokter segera mengamankan Hibiki. Untuk melepaskan Hibiki dari rumah sakit jiwa, Teru berdebat dengan sang dokter yang berakhir dengan pertengkaran. Karena tak berhasil membawa Hibiki, mereka pun berniat melanjutkan pencarian Mio. Di pintu masuk rumah sakit, Teru berpapasan dengan seorang anak kecil yang menatapnya dengan tingkah aneh. Teru menemukan potongan jari tepat di depan pintu masuk. Ternyata jari tersebut milik sang dokter yang terjatuh dari lantai atas dan menimpa tubuh Teru. Ia pun tewas di tempat bersama sang dokter. Mei dan Shinjiro sangat terpukul atas kejadian itu. Keesokan paginya, Mei melihat Shinjiro yang sedang memasak. Ia pun bangun berniat membantu Shinjiro. Mei terkejut melihat kekasihnya sedang memotong jarinya tanpa merasakan sakit. Melihat Mei yang histeris, Shinjiro baru sadar kalau jarinya terluka. Ia langsung mencucinya dengan air dan membungkusnya dengan handuk. Mei yang panik segera menghubungi si kakek dengan posisi membelakangi Shinjiro. Tanpa Mei sadari, Shinjiro mengambil kembali pisau tersebut dan menggerek lehernya sendiri. Ia berhasil dilarikan ke rumah sakit. Tak lama kemudian, kakek datang. Mei menanyakan tentang kotak kutukan. Kakek lalu menceritakan awal mula kotak tersebut. Dulu, orang-orang yang tak bisa mati di Jukai membangun desa di tengah hutan, dan kotak itu lahir begitu saja di sana. Mereka percaya kemunculan kotak tersebut merupakan kutukan atas pembalasan dari korban-korban yang dibuang dan dikorbankan ke dewa hutan Jukai. Si kakek lalu menceritakan kalau dulu ia pernah menyelamatkan 2 orang gadis kecil yang ternyata itu adalah Mei dan Hibiki kecil. Sementara itu di desa Jukai, tim SAR, relawan dan si kakek sedang melakukan pencarian terhadap Mio. Si kakek menemukan mayat Mio di mana tubuhnya hampir menyatu dengan pohon. Kembali ke Mei, setelah mendengar cerita si kakek, Mei bergegas pulang ke rumah mencari sesuatu yang kemungkinan berhubungan dengan kotak kutukan. Dan benar saja, ia menemukan peta desa Jukai di lantai kamar mendiang ibunya. Ia pun teringat dengan apa yang diceritakan Hibiki. Mei akhirnya sadar, selama ini Hibiki tak berhalusinasi dan percaya dengan semua ucapan adiknya. Mei segera merekam gambar tersebut. Anehnya, rekaman dari HP-nya seperti menangkap beberapa sosok, dan setiap jepretan gambar yang diambilnya akan muncul kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kotak, di mana jari-jari para korban dipotong dan dimasukkan ke dalam kotak. Kotak tersebut juga terlihat seperti nyata. Mei yang mulai ketakutan sangat terkejut ketika kakinya menyentuh kotak itu. Keesokan harinya, ia memberanikan diri untuk mengikuti arahan adiknya mengembalikan kotak itu pada tempatnya. Bermodalkan peta di kamar ibunya, ia pun berhasil menemukan desa di tengah hutan Jukai dan meletakkan kotak tersebut di tempat semula. Setelah itu ia bergegas keluar dari hutan. Namun ia kesulitan mencari jalan keluar. Tanpa diduga, Mei malah bertemu Akina. Berarti Akina masih hidup ya. Akina merasa sangat bersyukur bisa bertemu Mei. Selama ini ia tersesat dalam hutan dan tak bisa keluar karena GPS dan kompasnya tidak berfungsi. Tak lama kemudian 5 orang teman Hibiki yang waktu itu ditinggal Hibiki juga muncul. Jadi setelah ditinggal Hibiki, mereka itu nggak pernah keluar dari hutan ya. Mereka pun senang akhirnya berhasil menemukan Akina dalam keadaan hidup. Mereka segera mencari jalan keluar. Dari tempat itu, Akina melihat pita miliknya. Ia berteriak kegirangan, begitupun yang lainnya. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka berjalan mengikuti pita itu. Tapi anehnya, Akina yang berada tepat di belakang Mei tiba-tiba menghilang. Mei dikejutkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan, yaitu tubuh Akina yang mati tergantung oleh pitanya sendiri dan mayat-mayat teman Hibiki yang berada di atas pohon, yang artinya mereka semua sudah tewas dan barusan Mei ditemani oleh arwah mereka. Waduh, bikin merinding nih film. Melihat pemandangan tersebut, Mei jatuh pingsan. Malam pun tiba. Mei tersadar dari pingsannya ketika sang ibu membangunkannya. Namun sayang, Mei sudah berada di desa tengah hutan dengan tangan kaki yang terikat. Terlihat Teru dan Miu di hadapannya. Mereka berdua terlihat senang karena Mei akan bergabung dan tinggal bersama mereka di hutan. Teru berkata sebentar lagi Hibiki akan segera tiba.
Ritual pun dimulai. Miu mengambil gunting dan siap memotong jari Mei untuk menjadikannya salah satu dari mereka. Mei berteriak sambil memohon agar Miu tak melakukannya. Tiba-tiba semua hantu bangkit dan salah satunya adalah ibu Mei. Ibunya menghentikan Miu dan mengambil alih gunting tersebut. Setelah jari terpotong, para hantu bersorak gembira menyambut Mei, tapi anehnya jari Mei masih utuh. Yang ternyata sang ibu memotong jarinya sendiri untuk menyelamatkan putrinya. Dalam pelarian, tanpa sengaja mereka berdua terperosok ke sebuah lubang yang cukup dalam. Arwah sang ibu pun menghilang. Seketika itu juga, Mei kembali teringat kejadian yang menimpa mereka bertiga, di mana saat itu Mei terjatuh karena akar pohon. Ibu lantas melepaskan akar-akar pohon tersebut. Namun, akar itu berpindah menarik tangan sang ibu hingga masuk ke dalam lubang yang sama di mana Mei berada sekarang. Ibu meminta kedua putrinya untuk segera meninggalkan hutan. Ia berpesan pada Mei agar selalu menjaga adiknya. Disinilah terungkap bahwa sebenarnya ibu mereka tak mati bunuh diri, melainkan kecelakaan dan mati kelaparan. Sambil menangis, Mei mendekap mayat sang ibu. Tak lama kemudian, Miu dan Teru datang. Mereka membuang isi kotak beserta kotaknya ke lubang tempat Mei berada. Tiba-tiba semua jari berubah menjadi makhluk-makhluk yang mengerikan, mirip seperti zombie. Ketika hantu-hantu itu akan menangkapnya, Hibiki tiba-tiba muncul menyelamatkan Mei. Meskipun bingung dengan keberadaan Hibiki, ia tetap mengikuti arahan sang adik. Sementara itu di rumah sakit, dalam tidurnya Hibiki mengigau memanggil-manggil nama kakaknya. Saat tersadar, tubuhnya sudah berada di udara, dikelilingi akar-akar pohon dan menghempaskannya ke tembok. Yang ternyata Hibiki masih berada di rumah sakit, dan yang menolong Mei adalah roh dari Hibiki. Ia berusaha bertahan demi menyelamatkan sang kakak. Akar-akar pohon mulai menggerayangi tubuh Hibiki, lalu melemparnya ke atas. Hibiki semakin kehabisan tenaga menghadapi hantaman secara bertubi-tubi dari makhluk-makhluk gaib. Merasa tak kuasa menahan rasa sakit, Hibiki terpaksa melukai tangannya berniat mengakhiri hidupnya. Kembali ke gua, di mana semua hantu perlahan-lahan berubah menjadi pohon. Tiba-tiba terdengar suara bisikan yang membuat pendengaran Mei terganggu. Hibiki merasa panggilan tersebut ditujukan kepadanya dan meminta kakaknya untuk segera pergi dari tempat itu. Jelas saja Mei menolaknya dan mencoba menahan sang adik. Saat ia melihat tangan sang adik, ternyata jari Hibiki telah terpotong. Itu artinya Mei tak bisa lagi menyelamatkan adiknya. Sang adik lantas memeluk kakaknya dan berkata bahwa dirinya akan selalu bersama Mei, lalu mendorong tubuh sang kakak dan berjalan mundur. Perlahan-lahan akar pohon mulai melilit tubuhnya hingga menyatu dengan pohon dan tewas. Mei berhasil selamat dan keluar dari hutan. Tak lama kemudian si kakek datang menjemput Mei. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Mei kini telah menikah dan memiliki seorang putri bernama Nenek Washio. Wajah suaminya tak diperlihatkan, meskipun ada bekas luka di tangan dan berambut gondrong. Belum bisa dipastikan apakah itu Shinjiro atau bukan. Apalagi warna rambutnya juga beda. Sejak berada di ruang operasi, nasib Shinjiro tak diketahui apakah ia selamat apa enggak. Di akhir cerita diperlihatkan nenek yang sedang sibuk mencari sesuatu sambil memanggil-manggil nama Hibiki. Dan ternyata yang dicari nenek adalah kotak terkutuk dan